The Revenge, bagian 28, Rep 21 plus oleh Neng Neng. Senja mulai beranjak, bergantikan malam yang menjanjikan gelap. Kiara menatap sendu langit pekat tanpa cahaya di atas sana. Berulang kali napasnya berhembus, namun tak urung mengurangi rasa sesak karena sepi yang melandanya. Mas Andra kemana? Apa dia baik-baik saja? Harapnya masih sama seperti hari sebelumnya. Inginnya pria yang digilainya setengah mati itu bisa berada di sampingnya, menemaninya lalu memberinya semangat, seperti kisah romansa pasangan lainnya. Bukannya status kami calon suami dan istri? Kiara terkekeh, lalu tangannya mengeratkan jaket yang digunakan untuk menetralisir dingin yang menusuk kulitnya malam ini. Tadi, selepas kepergian Bima, Kiara memang hanya seorang diri di dalam ruangannya. Sementara asisten Kim tidak datang lagi semenjak dia mengatakan akan berbicara dengan dokter. Kiara merasa kesepian, dan untuk mengusir rasa sepi dan bosannya, Kiara memilih untuk keluar kamar rawatnya dan berdiri di depan pagar besi pembatas yang terletak tepat di hadapan ruangannya. Dingin, gumamnya menggosokkan tangannya pada tangan lainnya. Minum minuman hangat mungkin bisa menghilangkan rasa dingin ini. Gumamnya berbinar. Langkahnya kini tertuju pada pintu lift yang akan membawanya ke lantai dasar, di mana kantin rumah sakit berada. Dengan lihai, jemari kecilnya menekan angka di mana tempat tujuannya akan disambangi. Lama menunggu hingga tepat 2 lantai lagi, dia akan tiba. Tiba-tiba saja pintu lift terbuka. Terlihat seorang pria bertubuh tinggi, menjulang dengan pakaian serba hitam memasuki lift. Kiara menggeser tempatnya, lalu melirik pada pria di sampingnya. Kenapa wajahnya ditutup masker hitam dan topi? Menyeramkan. Tubuh Kiara bergidik, lalu mengangkat kedua bahunya acuh. 1 lantai lagi tempat tujuan Kiara akan tiba. Namun, lagi-lagi lift terhenti karena pintu lift terbuka, dan pria misterius di samping Kiara berlalu keluar. Sempat menoleh sedikit dan melirik Kiara dengan ujung matanya. Pria tersebut segera berlalu pergi. Seperti pernah bertemu dengannya, tapi siapa? Di mana? Gumaman Kiara hanya dapat didengar oleh hatinya sendiri. Ting! Pintu lift terbuka. Kiara segera berjalan menuju kantin tempat tujuannya. Namun, lagi-lagi langkahnya harus tersendat, kala netranya menangkap sosok bayangan yang sangat dia kenal. Nyonya Besar? Dahi Kiara berkerut. Nyonya Besar berada di kantin rumah sakit? Apa Nyonya Besar sudah berubah selera makanannya hingga mau membeli makanan di kantin rumah sakit? Atau hanya kebetulan lewat? Bodoh. Harusnya Nyonya Besar datang untuk menjengukku, bukan? Kiara menepuk jidatnya sendiri. Berhari-hari dirawat di rumah sakit. Nyonya Besar belum sempat mengunjunginya. Kiara sangat memaklumi jika wanita paruh baya itu begitu sibuk. Waktunya sangat mahal dan berharga. Tidak mungkin wanita itu mau meluangkan waktu berharganya untuk hal remeh-temeh seperti menemani Kiara di rumah sakit. Ada yang bisa kami bantu, Mbak? Suara pelayan kantin membuyarkan pandangan Kiara yang tengah mengedar. Karena hanya secepat kilat, bayangan Nyonya Besar sudah hilang begitu saja. Entah kemana wanita itu melangkah. Yang pasti, mata Kiara tidak bisa menyeimbangi langkah kakinya. Ya, aku mau pesan susu panas. Kiara tersenyum pada pelayan tersebut. Pelayan segera menyiapkan pesanan Kiara. Nona, totalnya jadi Rp25.000. Pelayan tersebut berkata dengan ramah. Kiara tersenyum dan segera memberikan uang senilai yang pelayan minta. Terima kasih. Kiara segera berlalu menuju lift yang akan membawanya kembali ke ruangan tempatnya dirawat. Dengan langkah kecil dan senandung ringan, Kiara memasuki kotak yang pintunya sudah terbuka. Klik. Pintu lift menutup sempurna. Kiara menekan angka 9 tempat ruangan rawatnya berada. Kenapa sepi sekali? Jam berapa sekarang? Kiara merasa heran, kala dirasanya tidak ada seorang pun yang memasuki lift yang dirinya tumpangi. Sesekali mulut kecilnya menghisap susu yang berada dalam wadah yang kini tengah digenggamnya, menatap pada langit-langit lift yang lampunya menyala terang. Kenapa lajunya terasa melambat? Nomornya tidak berganti?
Kiara merasa bingung. Kala sudah beberapa menit berada di dalam kotak tersebut, namun dirinya merasa tidak ada gerak laju dari lift. Juga nomor yang tadi ditekannya tetap menandakan angka 5. Bukankah itu artinya jika lift ini telah berhenti? Kiara mulai dilanda panik. Klik. Lift terasa berguncang hebat hingga susu yang tengah digenggam Kiara terlempar karena kaget. Tolong! Kiara mulai menjerit panik. Tangannya menekan tombol apa saja yang ada di hadapannya. Tolong! Kiara masih menjerit, kala lampu dalam lift tersebut tiba-tiba saja mati total. Gelap. Aku takut gelap. Pengap. Isaknya pilu. Kini Kiara hanya bisa menekan lutut di pojok kotak tersebut. Tolong! Rintihnya pilu. Air mata sudah turun mengalir, sementara keringat dingin sudah membanjiri tubuhnya. Tubuhnya bergetar hebatnya. Dadanya bertalu tak karuan. Hiks! Apa aku harus mati di tempat ini? Gumamnya pelan, menyeka air mata yang mulai menetes. Glek! Kembali terasa guncangan hebat dari kotak tersebut. Tolong! Tolong! Kiara kembali menjerit, mengeluarkan seluruh tenaga yang tersisa. Berharap tiba-tiba saja ada malaikat penolong seperti sebelumnya. Guncangan dalam lift terasa lebih intens. Kiara sudah tak mampu lagi merasai kakinya. Tubuhnya lemah tak berdaya. Kepalanya juga ikut berulah. Sakit tak terkira. Sakit, rintihnya pilu. Aku tidak bisa bernapas, racaunya, memegang lehernya yang mulai kekurangan pasokan oksigen. Rasanya aku mau lenyap saja. Kiara mulai sesak napas. Napasnya lambat terputus-putus, sama seperti harapannya yang mungkin sudah putus. Hingga kepalanya mendongak ke atas, berharap ada yang mau menolongnya kala ada dobrakan dari langit-langit kotak tersebut. Kiara semakin menjerit, menyangka jika dia sudah berada di ujung maut. Perlahan cahaya itu menyinari tubuh Kiara yang tengah gemetar ketakutan. Trek, Kiara menongakkan kepalanya, menatap pada sosok yang menggunakan pakaian serba hitam dengan masker hitam, juga topi hitam yang menutupi tubuh tingginya. Genggam tanganku, bisiknya dengan suara beratnya, hingga samar Kiara bisa mendengarnya. Siapa? Kiara bertanya di antara rasa panik yang melanda. Sudah tidak ada waktu, cepat! Pria itu mengulurkan tangannya. Tangan sebelahnya lagi berpegangan pada tali. Terlihat darah segar mengucur dari telapak tangannya. Mungkin dia terlalu berusaha keras untuk bisa turun sejauh ini. Sementara tubuhnya semakin merosot mendekati Kiara. Tubuh yang bergelantungan pada seutas tali itu membuat Kiara hanya bisa menganga, mengabaikan uluran tangan dan tatapan mata tajam yang terus meminta tangan padanya. Cepat! Kini suaranya semakin jelas. Suara itu? Tubuh itu kian mendekat, meraih tubuh Kiara dengan sebelah tangannya. Sementara tangan lainnya tetap memegang erat pada seutas tali yang akan menyelamatkan hidupnya. Wangi parfum ini. Dahi Kiara merengut dalam.